Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih kurang semangat anggenipun jawab salam. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, insya Allah semua hutang-hutangnya segera terbayar. Saya doakan yang jawab salamnya paling semangat, insya Allah yang belum menikah segera mendapatkan jodoh. Yang sudah menikah, jawab salamnya semangat, saya doakan insya Allah tambah. Maksud saya tambah istiqomah, keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, rezekinya tambah sawah, tambah rumah, tambah mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semuanya dalam menjawab salam. Majelis ini menjadi pertanda bahwa yang hadir rata-rata kaya hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, karena posisi saya pada siang hari ini betul-betul sumeleh, muncaan orang Jawa nika sumeleh, bertawakal kepada Allah, meratapi nasib. Kenapa saya harus berbicara di majelis ini yang semestinya tadi yang telah disampaikan oleh Kiai Anwar Sadat sudah lebih dari cukup. Tidak ada kata tambahan yang patut untuk saya sampaikan. Lebih-lebih tadi sudah diberi pantun yang indah sekali oleh Kiai Jazuli, sehingga posisi saya pada siang hari ini adalah hanya sekedar partai tambahan. Kalau ketua parpol masih ada alhamdulillahnya, tapi kalau ketua partai tambahan yang ada hanya naudzubillah min dzalik. Kehadiran saya di sini dan juga posisi saya berdiri di depan panjenengan semuanya di sini sebenarnya hanya sekedar barokah min keramat gandul, hanya sekedar keramat gandul. Kata orang Jawa, keramat gandul ini karena gandolan keramat, dipanggil oleh Ranonong, dipanggil oleh keluarga besar Pondok Pesantren Genggong untuk berbicara di majelis ini. Kalau tidak ada panggilan dari beliau-beliau, saya mungkin tidak bisa berada di depan panjenengan semuanya. Tapi saya bersyukur masih bisa dipanggil oleh beliau-beliau Ranonong dan juga yang lain keluarga besar Pondok Pesantren Genggong. Lebih baik dipanggil beliau-beliau daripada saya mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimanapun juga saya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya khawatir kalau sudah di majelis ini, berdiri di depan panjenengan semuanya di sini, barokah keramat gandul, saya khawatir keramat saya hilang, yang ada hanya tinggal gandulnya saja. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi an'amana bihadhihi ni'mah. Alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadzal makanil mubarak, fi hadzal majlisil mubarak, fi hadzal ma'hadil mubarak. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal aizza, para habaib yang kami muliakan, beliau Al Habib Hadi ibn Ja'far ibn Syekh Abu Bakar, panjenenganipun Al Habib Hadi ibn Ahmad As-Segaf, panjenenganipun Al Habib Ahmad Al-Muhdhar, dalah sedaya para habaib. Mugi-mugi beliau sedaya pinaringan sehat wal afiat, umur panjang, mata'anallah bituli hayatih, mata'anallah bisihatihim, amin. Sedaya para habaib, nyun pangapunten, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Para kiai, para masyayikh, wabil khusus dumateng beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, panjenenganipun Romo Kiai Haji Mas Muslim Ikram saking Pasuruan, panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Sadat, panjenenganipun Romo Kiai Haji Jazuli, dalah sedaya para kiai, nyuwun pangapunten boten saged kawula sebat asmonipun setunggal-setunggalipun. Wabil khusus yang termulia keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, panjenenganipun Romo Kiai Haji Mutawakil, panjenenganipun Kiai Nonong, panjenenganipun sedaya para kiai-kiai khuddam hadzal ma'had al-mubarak, keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah seporana kawula tak bisa ngocak Madura, tidak fasih seperti yang disampaikan oleh Kiai Anwar Sadat. Saya juga baru hari ini tahu ternyata beliau fasih sekali berbahasa Madura. Suatu ketika saya bertemu dengan beliau, mendengarkan sambutan beliau pakai bahasa Jawa fasih. Suatu ketika bertemu dengan beliau dalam acara yang formal pakai bahasa Indonesia, bahkan keluar bahasa Betawinya fasih. Ini yang menjadikan saya curiga dengan beliau. Kok bisa semua bahasa beliau fasih? Curiga saya karena saya hafal satu kaidah, man arada ayya'rifa lughata qaumin falyatazawwaj bibintil qaum. Panjenengan tepuk tangan apa tahu arti daripada kaidah ini? Man arada ayya'rifa lughata qaumin falyatazawwaj bibintil qaum. Barang siapa yang ingin mengetahui bahasanya satu kaum, maka sebaiknya kalau pengen mengetahui bahasa satu kaum, cepat pengen tahu bahasa satu kaum, maka sebaiknya dia menikah dengan perempuan dari kaum tersebut. Ini yang menjadikan saya curiga dengan beliau, di mana semua bahasa beliau fasih. Apakah huwa yatazawwaj bibintil qaum, bil qaum al-maduri, au bil qaum al-jawi, au bil qaum al-batawi? Allahu akbar. Sallu ala nabiyina Muhammad.
Alhamdulillah, semoga beliau binaringan sehat walafiat, umur panjang. Jadi saya tidak bisa fasih bahasa Madura, saya hanya fasih bahasa Jawa. Ini sudah aman dari fitnah gitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang mulia ini mengisahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang, oh ya, saya lupa harus saya sebut, kalau tidak saya sebut nanti saya kualat, kepada Kiai Ahsanul Haq, MC kita, pembawa acara kita yang legendaris. Karena dimanapun tempat kalau ada beliau, beliau selalu jadi pembawa acara. Dimanapun acara kalau ada beliau, beliau selalu jadi MC. Masya Allah, keistiqomahan beliau luar biasa, istiqomah menjadi MC. Kita doakan bersama, semoga nanti kelak di akhirat beliau pun juga meng-MC kita. Acara dalam surganya Allah, beliau akan memandu acara-acara surga Allah. Amin. Pak Gun tak boboh. Ya cuman itu dok tahunya, Pak Gun tak boboh. Majelis ini mengingatkan kita pada kisah Sohibal Haul atau Ashabul Haul. Berapa banyak para kiai, para masyayikh yang siang hari ini kita doakan dan kita mendapatkan doa dari beliau-beliau. Berapa banyak para kekasih-kekasih Allah yang kita doakan dan kita mendapatkan doa dari beliau-beliau. Majelis ini mengingatkan kepada beliau tentang bagaimana sifat-sifat mulia beliau, perjuangan-perjuangan beliau. Majelis haul selain di dalamnya menjadi majelis kirim doa dan tabarukan dengan ashabul haul, majelis haul juga termasuk majelis mengenang kisah para ulama. Majelis haul adalah majelis di mana kita bisa mendengar kisah-kisah para pendahulu kita. Jadi majelis haul tiada lain, ini adalah majelis kisah, majelis cerita para ulama beserta perjuangannya. Ini menjadi penting ketika kita hidup di era milenial semacam ini, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit untuk diajak bicara masalah hukum syariat, berhadapan dengan orang-orang yang sulit untuk diberikan pemahaman tentang hukum-hukum syariat, diberikan pemahaman tentang adab-adab, tentang akhlak dan lain sebagainya tentang syariat, maka salah satu metode dakwah yang harus kita galakkan di era milenial ini adalah metode kisah dan cerita para ulama, memberikan asupan-asupan hikmah melalui kisah dan cerita para ulama. Banyak sekali kendala ketika kita bertemu dengan satu komunitas di era milenial ini. Kita coba untuk diajak bicara masalah hukum syariat, kita beri asupan hukum halal wal haram, kita beri pengetahuan tentang hukum halal dan haram, tapi mereka selalu menjauh, sulit untuk diajak bicara masalah syariat. Tapi kalau mereka diajak bicara masalah cerita, diajak bicara masalah kisah, mereka pasti akan mendengarkan. Sama seperti acara-acara, kalau dalam satu acara di situ kok ada mauidhatul hasanah, saya yakin ini lebih berpotensi untuk ditinggal tidur daripada mendengarkan
kisah dan cerita tentang nasib para tetangga, nasib teman-teman, kisah dan cerita tentang masa lalu, kisah dan cerita tentang cinta lama bersemi kembali. Betul? Betul? Kalau mau idhah hasanah, survei menunjukkan, dan ini research yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan, ketika orang memberikan mauidhatul hasanah, 90% yang hadir pasti lemes. 90% yang hadir lama kelamaan ini menjadi tidur, ngantuk, tidak fokus mendengarkan mauidhatul hasanah. Tapi kalau yang dibicarakan dalam majelis itu adalah kisah, cerita, apalagi cerita pengantar tidur, saya yakin tidak jadi tidur dalam majelis tersebut. Ini sudah terbukti. Sehingga ketika kita berhadapan dengan makhluk-makhluk di era milenial ini, satu metode dakwah yang harus kita galakkan adalah memberikan asupan kisah-kisah hikmah tentang perjuangan para ulama kita zaman dahulu. Sekarang ini masyarakat milenial, apalagi ibu-ibu, kalau diajak bicara masalah Goblin, drama Korea, bicara masalah Jun Ji Hyun, bicara masalah Kim Soo Hyun, bicara masalah film Korea My Love from the Star, dia pasti tidak akan tidur. Kalau saya di sini mengisahkan tentang drama Korea, yakin walaupun toh saya turun nanti sampai sore, ibu-ibu pasti akan tetap berada di tempatnya dan pasti melek ini. Jadi metode memberi kisah, metode memberikan cerita tentang ulama perjuangannya masa dahulu dalam satu dakwah ini menjadi penting untuk kita terapkan di era milenial saat ini. Bagaimana tidak, kita tahu di dalam Al-Quran berapa persen lebih banyak kandungan di dalam Al-Quran itu berbicara tentang kisah-kisah para nabi zaman dahulu. Di dalam Al-Quran banyak mengisahkan tentang umat-umat zaman dahulu. Memang di dalam Al-Quran kisah yang diangkat ini menjadi satu alat untuk meneguhkan, menetapkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Al-Quran di dalamnya itu penuh dengan cerita-cerita para nabi, cerita-cerita umat zaman dahulu yang tujuannya adalah untuk menetapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Imam Abu Hanifah pernah mengatakan begini, al-hikayat minal ulama wa mahasinuhum ahabbu ilayya min katsirin minal fiqhi. Ini cerita atau makalah ini dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Konon beliau pernah mengatakan bahwasannya kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para aulia, dan juga kebaikan-kebaikan para ulama, para aulia, saya mendengarkannya itu lebih seneng daripada saya mendengarkan kajian-kajian fikih. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan semacam itu? Li'annaha adabul qaum. Karena ini adalah adabul qaum. Sehingga ketika aku mendengarkan hikayat para ulama, hikayat para aulia, maka ini menjadi satu pelajaran adab bagiku. Pelajaran adab bagiku. Masya Allah, ba'dul ulama
juga mengatakan innal hikayat hiya min junudillah. Al-hikayat adalah pasukan-pasukannya Allah. Kenapa hikayat para aulia ini adalah pasukan-pasukannya Allah? Karena al-hikayat mampu menetapkan, meneguhkan hatinya para ulama, para orang-orang yang mendengarkannya. Al-hikayat min junudillah li'annallaha yusbitu biha quluba auliyaihi. Al-hikayat adalah pasukan-pasukannya Allah. Kisah para ulama itu adalah pasukan-pasukannya Allah. Kenapa? Karena Allah menetapkan hatinya para aulia melalui hikayat-hikayat, melalui kisah-kisah para ulama. Makanya saya sepakat dan juga tidak menyalahkan kalau ada orang ceramah mulai dari awal sampai akhir isinya semuanya itu tentang hikayat para aulia. Nggak masalah. Mulai awal pegang mic sampai selesai isinya cerita tok. Ada orang yang mengatakan ini orang dari awal sampai akhir cuman cerita tok. Apakah dia ahli hikayat? Nggak ada masalah. Selama hikayatnya itu mengandung hikmah, maka itu adalah satu metode, satu bentuk ceramah yang bagus dan mampu untuk menyadarkan orang-orang, khususnya mereka yang ada di era milenial. Alhamdulillah. Maka dari itu, kalau kita sudah mendengarkan kisah-kisah para ulama, para aulia siang hari ini, sekiranya saya tidak akan memperpanjang kata-kata saya lagi, karena kita sudah melihat, mendengarkan kisah para ulama, kisah para ashabul haul. Daripada saya tambahi malah menjadi partai tambahan yang tidak ada faidahnya, maka sebaiknya saya undur diri sebelum saya kepleset. Saya khawatir kalau bicara terlalu lama itu kepleset, karena saya teringat dengan satu makalah yang disampaikan oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Jadi ketika ada di Yaman, Al-Habib Salim Asy-Syatiri setiap hari malam Rabu atau malam Kamis, saya agak lupa, beliau memberikan rohah, ceramah rutinan kepada masyarakat Tarim dan juga kepada para pelajar. Bisa diikuti oleh semua pelajar, baik itu yang ada di Ribat Tarim ataupun yang ada di Jamiatul Ahqaf. Kebetulan waktu itu saya ada di Jamiatul Ahqaf. Beliau selalu dan sering kali memberi satu guyonan, tapi guyonan itu betul-betul memiliki hikmah yang luar biasa. Memang beliau sering memberikan jok-jok atau guyonan-guyonan, tapi penuh dengan hikmah. Yang saya ingat betul dari beliau, yang selalu diulang-ulang oleh beliau adalah man kasura kalamuhu kasura akluhu wa syarabuhu. Artinya barang siapa yang banyak bicaranya, dia akan banyak makan dan minum. Karena terlalu banyak bicara, dia pasti lapar. Ini juga sebenarnya menjadi sinyal bahwa yang berbicara saat ini sudah waktunya untuk masuk ke ruang konsumsi. Man kasura kalamuhu kasura syarabuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, dia pasti akan banyak minumnya.
Ini yang saya katakan ini sebenarnya juga menjadi satu alasan. Dari tadi saya sudah melirik, buka ini sudah saya lakukan dari tadi. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah banyak makannya, banyak minumnya, maka kasura naumuhu. Pasti banyak tidurnya. Itu sudah menjadi hukum alam. Orang kalau banyak makan, kenyang, pasti ngantuk, tidur. Waman kasura naumuhu qallat ibadatuhu. Barang siapa yang banyak tidurnya, kelak nanti ditimbang mana amal baik, mana amal jelek. Amal baik menurun. Sebab kenapa? Hari-harinya diisi dengan tidur. Waman qallat ibadatuhu fannaru laikun bihi. Barang siapa yang banyak tidurnya, maka neraka patut menjadi tempat kembalinya kelak nanti di akhirat. Kenapa? Karena orang kalau banyak tidur, qallat ibadatuhu, waman qallat ibadatuhu kasurat dunubuhu, waman kasurat dunubuhu fannaru laikun bihi. Jadi saya tidak mau memperpanjang kata-kata saya. Saya khawatir termakan dengan kaidah yang baru saja saya sampaikan sendiri. Maka dari itu, tanpa mengurangi rasa hormat, dengan berharap kepada Allah, hadir kita di majelis ini semoga mendapatkan barokah daripada ashabul haul. Walaupun toh kita sudah berdoa mati-matian di sini mulai dari pagi hari sampai siang, semoga doa yang kita lantunkan di majelis ini menjadi doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh sebenarnya doa kita bila dibandingkan dengan doanya ashabul haul tidak ada apa-apanya. Tapi memang sudah menjadi satu adab kita kepada guru kita, kepada sesepuh kita, untuk mendoakan beliau-beliau ketika beliau sudah tiada. Sudah menjadi adab kita untuk mendoakan beliau-beliau. Tapi ada satu hal yang lebih utama, yaitu kita mendapatkan barokah doa dari beliau-beliau. Jadi begini, saya tambahi sedikit saja, nggak jadi saya akhiri. Di dalam kitab Sirajut Talibin yang dikarang oleh Mbah Kiai Ihsan Jampes dari Kediri, dan saya berasal dari Kediri, sekali-kali saya promosi dengan kota saya sendiri, Hubbul Waton Minal Iman. Di Kediri ada seorang kiai yang sangat produktif dalam menulis kitab. Salah satu kitabnya itu adalah Sirajut Talibin. Sirajut Talibin, kitab yang berbicara tentang tasawuf, tentang akhlak. Ini juga dipakai sebagai kitab referensi di Jamiatul Azhar, di Universitas Al Azhar. Namanya kitab Sirajut Talibin. Luar biasa. Kitab made in Kediri menjadi referensi di kampus Al Azhar University di Kairo. Terima kasih tepuk tangannya untuk Kediri. Di situ beliau menukil kalamnya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, pengarang kitab Risalatul Mu'awanah, bahwa i'tina'ul wali ba'da wafatihi ila muridihi wa aqaribihi walaidina ma'ahu fi hayatihi aksar min i'tina'ihi bihim fi hayatihi. Artinya, ketika seorang wali meninggal dunia, maka kepeduliannya kepada kerabat-kerabatnya, kepeduliannya
kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dulu pernah bersamanya. Kepeduliannya kepada mereka lebih besar bila dibandingkan dengan kepeduliannya kepada mereka ketika beliau masih hidup. Jadi guru-guru kita yang sudah meninggal dunia sebenarnya memiliki kepedulian yang luar biasa kepada kita, dan kepeduliannya lebih besar kepada kita bila dibandingkan dengan kepedulian beliau kepada kita ketika beliau masih hidup. Tapi tolong jangan dimaknai semoga guruku cepat meninggal dunia. Bukan seperti ini yang saya maksud, ya. Yang saya maksud adalah bagaimana kepedulian para guru-guru kita ini selalu beliau lakukan walaupun toh beliau masih hidup sampai beliau meninggal dunia. Maka dari itu jangan kau putus hubungan silaturahmi kalian dengan guru-guru kalian walaupun toh guru-guru kalian sudah meninggal dunia, sudah wafat, tetap sambung. Kenapa? Karena man sahiba syaikhan minasyuyukhi summa i'tarada qalbuhu anhu faqad naqada aqdas suhbah. Barang siapa yang pernah berguru kepada seseorang, bersanding dengan seorang guru, suatu ketika hatinya bilang, aku nggak setuju dengan guruku, aku tidak mau lagi kembali kepada guruku, guruku hanya orang seperti itu, melengos, di dalam hatinya ada melengosisasi dari gurunya, maka sebenarnya dia telah merusak hubungan suhbah, kebersamaan antara dia dengan gurunya, suhbah fid dunya ataupun suhbah fil akhirah. Ini menurut para ulama, kalau ada seorang murid berani dengan guru, menurut sebagian para ulama, hadza minal kabair, ini termasuk golongan daripada dosa besar. Wa wajabat alaihi taubah, dan wajib atasnya untuk bertaubat. Jangan berani macam-macam dengan guru kita walaupun toh beliau sudah meninggal dunia, tetap sambung silaturahmi. Kemudian Al-Imam adzan Kiai, mohon maaf kita break sejenak untuk ihtiraman kepada adzan. La ilaha illallah, Allahumma rabbana sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan.
kepedulian guru kita kepada kita di dunia ataupun di akhirat, insya Allah selalu kita dapatkan. Maka dari itu jangan berani-berani untuk memutus hubungan dengan guru-guru kalian. Masya Allah, i'tina'uhu bihim aksar wa aksar. Ketika beliau wafat, beliau memiliki kepedulian yang luar biasa. Kenapa? Memiliki kepedulian yang luar biasa bila dibandingkan dengan ketika beliau masih hidup. Kenapa? Karena Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad memberikan satu alasan. Karena ketika orang masih hidup, dia pasti memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat basyariah. Sifat yang kedua adalah sifat khususiyah. Semua manusia kalau masih hidup pasti memiliki dua sifat ini. Sifat basyariah, sifat kemanusiaannya, sifat manusiawinya. Orang kalau lama terlalu lama dia duduk ngaji, bosen, capek, ini manusiawi. Orang kalau terlalu lama berdiri, capek, pengen turun, ini manusiawi. Orang kalau mendengarkan pengajian terlalu lama, apalagi yang ngaji banyak sekali, hampir tidak ada beda, ini sambutan atau pengajian, lama sekali majelisnya, maka itu pun juga membuat kita lelah, capek, dan itu manusiawi. Manusiawi. Terlalu lama berada di satu tempat, akhirnya pengen makan, pengen minum, itu juga manusiawi. Wajar. Ini namanya adalah basyariah. Tapi ketika dia dihadapkan dengan banyak orang dan di depannya juga ada air, dia bingung mau minum caranya bagaimana. Apakah berdiri atau duduk? Kalau duduk, mic-nya ada di atas. Kalau dia minum sambil berdiri, nggak enak di depan banyak orang. Akhirnya ketika dia mau minum, dia ambil satu posisi yang selalu mengedepankan adab. Minumnya nanti saja. Ini namanya khususiyah. Karena dia mengambil satu kekhususan, satu adab yang dia pilih. Seorang guru di depan murid-muridnya, dia selalu mengedepankan yang namanya akhlak, mengedepankan yang namanya adab. Tapi kalau dia bersama dengan teman-temannya, rata-rata udah nggak seperti ketika dia bersama dengan murid-muridnya. Kalau dengan murid-muridnya makannya dijaga, caranya bagaimana? Di depan muridnya minumnya dijaga, cara minumnya bagaimana? Ngomongnya dijaga, bagaimana cara ngomongnya? Sopan. Tapi ketika bersama dengan teman-temannya, satu letting, satu kolega, satu angkatan, satu kamar dulu ketika mondok, maka udah hilang sudah seperti apa yang ada di depan murid-muridnya. Maka ketika berada di depan murid-muridnya, ini namanya adalah khususiyah. Dan ketika dia hilang kekhususiahan itu, dia kembali ke basyariyah. Artinya bagaimana? Orang hidup ini selalu memiliki dua sifat. Basyariyahnya ada, kemudian khususiyahnya juga ada. Tapi kalau orang itu sudah meninggal, maka basyariyahnya itu hilang. Orang kalau sudah jadi mayit, maka dia sudah hilang yang namanya sifat manusiawinya. Nggak ada ceritanya mayit itu kecapean tidur di kuburan. Sama seperti kalian capek tidur di atas ranjang. Nggak ada ceritanya mayit itu kecapean terus kemudian dia minta makan, dia minta minum, nggak ada.
Kalau ada mayit itu minta makan, minta minum, saya sarankan dia untuk keluar dari golongan mayit. Tapi yang ada bagi si mayit adalah kekhususiaan, asar daripada kekhususiaan yang dia miliki. Nah, orang ketika masih memiliki sifat basyariyah dan khususiyah, kemudian dia minta berdoa kepada Allah, maka doanya ini terkadang hilang kekhusyuannya. Kenapa? Karena kadang terganggu dengan sifat manusiawinya. Orang ketika masih hidup berdoa minta kepada Allah, awalnya khusyuk, ya Allah berikanlah kami kemudahan rizki kami ya Allah, lapangkanlah rizki kami ya Allah. Terkadang muncul dalam benaknya sifat-sifat manusiawinya, kira-kira ini nanti habis berdoa amplopnya coklat atau putih. Tengah-tengah dia berdoa, masih jadi manusia. Sholat awal takbir Allahu Akbar, awalnya khusyuk, tengah-tengah sholat muncul godaan-godaan basyariyah, manusiawinya muncul. Ini kalau orang masih hidup. Tapi orang kalau sudah meninggal dunia, dia sudah wafat, sifat basyariyahnya hilang. Yang ada asar daripada sifat-sifat khususiyah. Maka ketika orang kalau sudah meninggal dunia berdoa minta kepada Allah, doanya lebih mustajab, doanya lebih cepat untuk diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada gangguan sifat basyariyah. Ini beliau-beliau ashabul haul ketika berdoa, kita yakin doanya beliau-beliau kepada kita lebih mustajab bila dibandingkan dengan doa-doa yang kita lantunkan kepada beliau-beliau. Makanya kita harus semangat, seneng kalau ada acara haul hadir. Sebenarnya acara haul itu adalah acara bagaimana kita mendapatkan barokah dari ashabul haul. Kalau kita mendoakan itu sudah menjadi hukum pasti, sunnah hukumnya, adab kita kepada para pendahulu-pendahulu kita. Tapi di balik itu semuanya ada hikmah yang kembali kepada kita. Asy-Syaikh Sulaiman Hilmi Tunahan pernah mengatakan dalam bahasa Turki, dia punya satu kaidah, tapi akan saya sampaikan pakai bahasa Arab. Karena kalau saya menyampaikan kaidah ini nanti pakai bahasa Turki, kalian tidak akan paham. Kenapa? Karena saya tidak bisa bahasa Turki. Jadi saya pakai bahasa Arab, saya gubah pakai bahasa Arab. Apa kata beliau? Idza mata waliyun atau idza mata alimun faka'annahu sayfun kharaja min kirabihi. Kalau ada seorang alim meninggal dunia, seorang wali meninggal dunia, maka sejatinya dia seperti pedang yang keluar dari sarungnya, dari selongkongannya, dari tempatnya. Dia akan tampak lebih menakutkan, dia akan tampak lebih dahsyat, dan dia akan tampak lebih tajam bila dibandingkan dengan ketika dia masih hidup. Jadi seorang ulama, seorang wali kalau sudah meninggal dunia dan dia berdoa minta kepada Allah, doanya lebih cepat diijabahi bila dibandingkan ketika masih hidup. Ibarat seperti pedang. Kalau ulama wali itu masih hidup, dia seperti pedang tapi masih ada di dalam sarungnya. Tapi kalau dia sudah wafat, dia keluar dari sarungnya, maka akan tampak lebih dahsyat dan juga lebih tajam. Saya akan menganalogikan sama seperti Gus Haris semisal. Gus Haris
ketika jalan-jalan di tengah pondok pesantren Genggong, semua santri tertegun akan kewibawaannya. Sama seperti beliau ketika di Tugu Pahlawan kemarin, Masya Allah, semua mata terpana kepada beliau. Ini kalau beliau berjalan di tengah pondok pesantren, semua santri tertegun, sungkan, tertegun akan kewibawaannya. Tapi kalau semisal ini hanya analogi saja, padahal pedangnya itu belum dikeluarkan dari sarungnya. Semisal pedangnya, yang saya maksud adalah pedang yang dibawa oleh Gus Haris, kalau pedangnya itu sudah dikeluarkan dari sarungnya, saya yakin semua santri tidak hanya tertegun akan kewibawaannya, tapi lari karena ketakutan gitu. Jadi lebih heboh karena pedangnya sudah dikeluarkan dari sarungnya. Maka dari itu kita ketika dalam acara haul mendoakan para guru-guru kita, ini sudah menjadi tuntunan kita, waladun solihun yad'ulahu. Tapi dibalik hukum sunnah yang kita lakukan di situ ada satu hikmah yang kita dapatkan. Apa itu? Kita mendapatkan doa dari para guru-guru kita, dan doanya para guru-guru kita lebih dahsyat bila dibandingkan dengan doa kita. Semoga kita selalu mendapatkan barokah doa dari para guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.